belajar cloud computing. Apa sih yang dimaksud dengan cloud computing itu? Nah, di sini pengertian dari komputasi awan atau cloud computing hakikatnya ialah suatu distribusi data yang memperbolehkan pengguna untuk menambah skill mereka dalam menyerap sejumlah besar sumber daya jaringan komputer melalui internet sebagai bantuan dalam mengatasi pekerjaan. Contohnya seperti jika ada seorang yang hendak melakukan suatu analisa pola lalu lintas yang di jalan protokol suatu wilayah, mereka dapat mengunggah menyimpan data di cloud yang berbentuk jaring komputer dengan banyak server data, yang kemudian menyajikannya dalam produk pemrosesan data yang jaringannya yang cukup besar. Selanjutnya, sejarah cloud computing. Sejarah cloud computing. Berdasarkan sejarahnya, cloud computing merupakan hasil evaluasi bertahap konsep penggabungan computing resource melalui jaringan global yang disebut-sebut berawal pada tahun 60-an seiring dengan kemunculan Intergalactic Computer Network oleh J.C.N. Licklider. Dalam perkembangannya, cloud computing sebenarnya tumbuh bersama internet dan web, terlihat pada pendorong utama teknologi. Selanjutnya, tipe cloud computing menurut jangkauan. Yang pertama, public cloud, yang dimana public cloud ini bentuk paling umum dan banyak digunakan dari cloud lainnya. Para pelanggan, baik individu maupun perusahaan, bisa mengakses layanan yang disediakan oleh provider melalui internet, yang nantinya sumber daya komputasi seperti aplikasi, sistem penyimpanan data, dan jaringan yang diakses berbagi dengan banyak pengguna yang berbeda. Saat ini, jenis layanan public cloud digunakan oleh banyak perusahaan karena para vendor memiliki infrastruktur yang telah dilengkapi data center berkapasitas besar, seperti Amazon, Google, dan Microsoft Azure. Yang kedua, private cloud, yang dimana private cloud merupakan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi ataupun perusahaan tertentu. Infrastruktur layanan private cloud dikelola dan dioperasikan hanya untuk kelompok yang umumnya berskala besar dan memiliki kemampuan untuk memiliki cloud sendiri. Dari sisi lokasi, private cloud bisa berada pada posisi on-site atau off-site. Pada prinsipnya, layanan private cloud tidak bisa diakses secara umum dan terbuka layaknya public cloud, melainkan hanya bisa diakses oleh pihak internal perusahaan. Yang ketiga, community cloud, yang dimana community cloud merupakan infrastruktur cloud yang digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dan kebutuhan tingkat keamanan yang sama. Komputasi jenis ini digunakan secara eksklusif didasari oleh poin-poin pertimbangan kesamaan. Misalnya saja kebutuhan keamanan yang sama, misi, kebijakan yang sama, atau pertimbangan kepatuhan yang serupa. Cloud ini memungkinkan dimiliki dan dikelola. Yang keempat ada hybrid cloud, yang dimana infrastruktur cloud yang tersedia pada hybrid cloud ini merupakan gabungan dari jenis cloud lain, meski secara entitas tetap berdiri sendiri, tapi ada teknologi yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi antar cloud tersebut terhubung. Intinya, hybrid cloud merupakan komposisi dari dua atau lebih infrastruktur. Selanjutnya, cara kerja cloud computing. Cloud computing bekerja dengan menggunakan perangkat seperti laptop, komputer, desktop, ponsel pintar, atau sumber daya komputasi yang terhubung ke internet. Sebagai pengguna dapat mengakses sistem cloud melalui web browser dan masuk ke penyedia layanan cloud atau perusahaan swasta, yang dimana server cloud menyediakan aplikasi dan layanan data kepada pengguna melalui perangkat klien. Selain itu, data aplikasi yang ditampilkan pada web browser dan perhitungan perubahan disimpan secara permanen di server cloud. Selain itu, kinerja aplikasi cloud juga sangat bergantung pada kecepatan akses jaringan dan pemrosesan perangkat klien, yang dimana layanan cloud dapat diakses melalui berbagai platform seperti Linux, Macintosh, dan komputer Windows, serta ponsel pintar, tablet, dan perangkat lainnya yang terhubung ke internet. Keberagaman platform ini memungkinkan telecommuting
Selanjutnya, benefit komputasi awan atau cloud computing. Yang pertama ada efisiensi biaya, yang dimana dengan menggunakan model berbasis langganan atau bayar sesuai penggunaan, organisasi hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan. Ini dapat mengurangi biaya investasi awal infrastruktur fisik dan memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengeluaran IT mereka. Selanjutnya ada akses global, yang dimana cloud computing memungkinkan akses ke data dan aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet. Hal ini memfasilitasi kerja jarak jauh, kolaborasi lintas batas, dan mobilitas yang lebih besar bagi pengguna. Selanjutnya ada pembaruan otomatis, yang dimana penyedia layanan cloud secara teratur melakukan pembaruan perangkat lunak dan keamanan secara otomatis. Hal ini memastikan bahwa organisasi menggunakan versi terbaru dari perangkat lunak dan bahwa sistem keamanannya tetap diperbarui untuk melindungi dari suatu ancaman